perlu juga kita ketahui bahwa dana BOS itu adalah bantuan operasional sekolah untuk memenuhi belanja operasional sekolah, kembali ke sekolah, sehingga terjadi perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah lain untuk memporsikan masing-masing belanja. Nah, untuk masa PPDB, dana BOS juga bisa dimanfaatkan untuk proses PPDB itu sendiri. Khusus untuk biaya internet kalau kita misalnya mau melaksanakan PPDB online. Nah, kebetulan saat ini, tahun ini, 2021, diwajibkan untuk melaksanakan PPDB secara daring. Fasilitasi sistem itu dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Kemudian operasional terkait dengan bagaimana mengkoneksi sistem, karena diperlukan koneksi internet, itu diambil dari dana BOS oleh masing-masing satuan pendidikan. Jadi sharing inilah yang kita harapkan untuk bisa nantinya bersinergi, saling dukung-mendukung, dan itu pun khusus untuk di tahun 2021 ini ke depan mungkinnya kita akan menggunakan itu kesempatan itu. Karena kita ketahui bahwasannya peralihan kewenangan PPDB itu antara jenjang SD ke SMP itu masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Sehingga kita buat pola SD itu melepas anak-anaknya ke SMP, jenjang SMP, mereka membantu pendaftaran orang tua melalui sekolah. Jadi orang tua tidak lagi, kalau yang mampu oke lah, kalau yang kurang mampu itu bisa meminta bantuan sekolah untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah SMP, sehingga itu semuanya berjalan secara simultan. SD selain juga dia menerima siswa baru di kelas 1, dia juga melepaskan siswa SMP kelas 6. Ini juga menjadi pembiayaan yang bisa diakomodir melalui pembiayaan dana BOS. Salah satu bentuk real lah bahwa penggunaan dana BOS itu bisa untuk penerimaan peserta didik baru. Dan dalam penerimaan proses peserta didik baru ini tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun selama proses PPDB ini berlangsung. Jadi yang perlu dicatat masyarakat bahwa tidak ada pungutan. Tidak ada pungutan untuk penerimaan siswa baru. Tidak ada pungutan, ya. Tidak ada biaya yang dikeluarkan. Nah, Pak Seklis, yang awal-awal dana BOS yang dikeluarkan kan yang menjadi persoalan adalah administrasi. Betul. Terutama pada pertanggungjawaban. Betul. Kita juga pahami bahwa tidak semuanya para kepala sekolah, terutama tingkat SD, itu memiliki kemampuan manajemen keuangan. Awal-awal itu ada persoalan, ada kesulitan dalam pertanggungjawaban. Nah, bagaimana teknik pendampingan dari dinas kepada sekolah-sekolah itu sehingga pertanggungjawabannya secara akuntabel efektifnya bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan? Ya, baik sekali. Itu kita di dinas itu ada tim koordinator BOS namanya. Itu kebetulan sudah diarahkan memang dari Permendikbud bahwa Sekdes adalah koordinator tim, karena ini ada di lintas bidang. Bidangnya ada di bidang SMP, PSMP, pembinaan SMP dan pembinaan SD. Jadi karena masing-masing bidang memiliki sudah ada unsur teknis, kita di sekretariat sebagai koordinator. Nah, administrasi BOS ini memang sudah kita siapkan. Polanya memang agak sedikit berbeda dengan administrasi pertanggungjawaban di keuangan daerah. Namun secara substansi sudah bisa disamakan lah, bahwa sudah akuntabelnya sudah bisa kita istilahnya pertanggungjawaban dengan baik. Teknisnya untuk mereka paham akan administrasi BOS, kita lakukan semacam workshop. Workshop ini menyasar ke satuan-satuan pendidikan, baik itu secara beberapa satuan per wilayah ataupun per masing-masing. Kita saat ini yang sudah berjalan di jenjang SD maupun SMP itu teknis untuk pertanggungjawaban kita setiap tahun kita update melalui workshop untuk pertanggungjawaban BOS. Kemudian di 3 bulan sekali kita melakukan rekonsiliasi terhadap belanja-belanja yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan. Ini untuk meminimalis kesalahan-kesalahan yang nantinya
baru kita temukan di akhir tahun. Ketika itu terjadi kesalahan dan baru kita temukan di akhir tahun, itu akan berat sekali kita. Maka dari itu kita nyatakan bahwa setelah rekon tahap 1 baru clear, baru kita bisa melaksanakan transaksi ke tahap 2. Ataupun kalau itu tidak bersifat prinsip tetapi harus kita perbaiki, ya sambil jalan kita bisa memperbaiki. Kemudian rekon berikutnya juga kita akan kembangkan. Kalau kemarin administrasi berupa SPJ, pertanggungjawaban itu kita rekon, kemudian sekarang kita ingin kembangkan ke rekon yang namanya rekon fisik. Jadi ketika sekolah itu sudah mengajukan pertanggungjawaban secara administrasi, bisa kita lihat, kemudian bukti fisiknya pun nantinya harus kita lihat juga. Nah, ini untuk meminimalis nantinya terjadi kesalahan-kesalahan atau maladministrasi yang mana kita bisa melakukan transaksi tanpa sepengetahuan, atau mungkin ada ruang yang dimanfaatkan oleh pihak yang kurang bertanggung jawab sehingga ke sekolah jadi korban. Nah, itu kita antisipasi dengan melakukan rekon fisik. Begitu transaksi selesai, kita harapkan administrasinya juga selesai, fisiknya ada, seperti itu. Terakhir Pak Saktis, mungkin sekedar pesan atau himbauan kepada teman-teman kepala sekolah dalam pemanfaatan dana BOS di masa pandemi ini. Baik, terima kasih. Jadi kita berharap teman-teman di satuan pendidikan tetap memanfaatkan dana BOS ini secara efektif, efisien, dan akuntabel. Fleksibilitas itu memungkinkan menjawab apa yang menjadi kebutuhan prioritas di satuan pendidikan. Kemudian dengan fleksibilitas ini juga kita bisa sebenarnya melakukan inovasi-inovasi dalam artian masih menjawab ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi batasan-batasan yang diberikan itu bukan berarti sebuah kekakuan, tetapi lebih pada mengarahkan kita agar tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Itu yang kita harapkan. Jadi ke depan kita akan kawal ini, jangan ragu-ragu untuk melakukan realisasi dana BOS sehingga saldonya ini besar, padahal kebutuhan kita banyak. Dana BOS adalah dana bantuan operasional sekolah, itu sudah menjawab kebutuhan minimal sekolah. Sangat disayangkan ketika kebutuhan minimal yang harus dipenuhi itu gara-gara takut melaksanakan atau mengeksekusi, jadinya menjadikan itu saldo yang besar di akhir tahun anggaran, dan sekolahnya juga tidak bisa mendapatkan manfaat yang signifikan terhadap itu. Jadi, sahabat Sinar Timur TV, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, Bapak Ida Bagus Surya Brate. Mari kita tetap taat protokol kesehatan. Anda sayang pada diri Anda, sayang pada keluarga, sayang pada lingkungan, sayang pada negara, maka negara, masyarakat, dan kita akan sehat dan COVID segera berlalu. Om Santi, 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 Om. Kita mengikuti menerjemahkan dari juknis BOS itu, salah satunya adalah kan boleh juga pemanfaatannya untuk kegiatan pembelajaran daring. Salah itu sekitar siswa kita itu sekitar 1017, kartu kita dikasih sekitar 900 Pak.